Hai adik-adik, kakak mempunyai sebuah kisah yang sangat menarik nih untuk kalian. Sebuah kisah yang sangat bagus dan menarik, sebuah kisah yang menceritakan 3 orang babi yang disuruh hidup mandiri oleh sang ibu. Tetapi, untuk hidup mandiri ternyata bagi mereka sangat sulit. Nah, untuk melihat itu, mari kita perhatikan perjuangannya dan ambil hikmahnya ya. Ayo dengarkan cerita kakak. Dahulu kala, hiduplah seekor ibu babi dengan 3 orang anaknya. Anak yang sulung sangat malas dan mengabaikan pekerjaannya. Anak yang tengah juga malas, tidak mau bekerja dan kerjanya hanya makan. Tetapi anak bungsu berbeda, tidak seperti kakak-kakaknya. Ia anak yang rajin bekerja dan bertekad keras. Suatu saat, ibu babi berkata kepada anak-anaknya, "Karena kalian sudah dewasa, kalian harus hidup mandiri dan buatlah rumah masing-masing." Lalu, si bungsu pun berpikir, rumah seperti apa yang akan saya dirikan? Si sulung tanpa mau bersusah payah hanya membuat rumahnya dari jerami. Lalu si bungsu berkata, "Kalau rumah dari jerami nanti akan hancur bila ada angin atau hujan." "Oh iya ya, kalau begitu aku akan membuat rumah dari kayu saja, supaya kuat jika ada angin," kata si tengah. Setelah selesai si bungsu kembali berkata, "Kalau rumah kayu, walau tahan angin, tetapi akan hancur jika dipukul." Si kakak menjadi marah, lalu membentak si adik. "Kau sendiri lambat membuat rumah dari batu batamu itu. Jika hari telah sore, serigala akan datang." Si bungsu pun bertekad akan membuat rumah dari batu bata yang kuat, yang tidak goyah dengan angin atau serangan serigala. Lalu malam pun tiba. Pada saat bulan purnama, si bungsu telah selesai. Esok harinya, si bungsu mengundang kedua kakaknya. Lalu mereka pergi ke rumah ibu babi. "Hebat, anak-anakku. Mulai sekarang kalian hidup dengan mengolah ladang sendiri," kata ibu babi. Kedua kakak si bungsu menggerutu. "Tidak ah, capek," kata mereka. Menjelang senja telah tiba, mereka pamit kepada ibu mereka. Dalam perjalanan, tiba-tiba seekor serigala membuntuti mereka. "Aku akan memakan babi malas yang tinggal di rumah jerami itu," kata serigala. Ketika sampai di depan pintu, si sulung ia langsung menendang pintu. "Buka pintu!" teriaknya. Si sulung terkejut dan cepat-cepat mengunci pintu. Tetapi serigala lebih cerdik. Ia langsung meniup rumah jerami itu sehingga menjadi hancur. Si sulung lari ketakutan ke rumah adiknya si tengah yang terbuat dari kayu. Walaupun pintu telah dikunci, serigala langsung mendobrak rumah kayu itu hingga hancur. Serigala mendekat ke arah kedua anak babi yang sedang berpelukan karena ketakutan. Keduanya langsung lari dengan sekuat tenaga menuju rumah si bungsu. "Cepat kunci pintunya, nanti kita dimakan," kata si sulung. Si bungsu dengan tenang mengunci pintu. "Tak usah khawatir, rumahku tidak akan goyah," kata si bungsu sambil tertawa. Hahaha. Ketika serigala sampai, ia langsung menendang, mendobrak berkali-kali, tetapi malah si serigala yang badannya kesakitan. Serigala akhirnya menyerah dan kemudian langsung pulang. Sejak saat itu, ketiga anak babi ini hidup bersama di rumah si bungsu, dan sang serigala tidak pernah datang lagi. Suatu hari, ketiga anak babi pergi ke bukit untuk memetik kapal. Tiba-tiba, serigala itu muncul di sana. Anak-anak babi langsung naik ke pohon, menyelamatkan diri. Serigala yang tidak dapat memanjat pohon menunggu di bawah pohon tersebut. Si bungsu berpikir, lalu ia berteriak, "Serigala, kau pasti lapar. Apakah kau mau apel?" Si bungsu segera melempar sebuah apel. Serigala yang sudah tidak lahan akan kelaparannya langsung mengejar apel yang menggelinding. "Sekarang ayo kita lari," kata si bungsu. Akhirnya mereka semua selamat. Beberapa hari kemudian, si serigala datang ke rumah si bungsu dengan membawa tangga yang panjang. Serigala memanjat ke cerobong asap. Si bungsu yang melihat hal itu berteriak,
Cepat, cepat, nyalakan api di tungku pemanas. Si sulung pun langsung berlari untuk menyalakan api. Si bungsu membawa kuali yang berisi air panas. Serigala yang ada di cerobong asap, pantatnya langsung kepanasan tak tertahankan. Malang bagi si serigala, ketika ia ingin melarikan diri, ia terpeleset dan jatuh tepat ke dalam air yang mendidih. Wah! Serigala berteriak. Serigala cepat-cepat lari, karena seluruh badannya penuh dengan luka. Maka ia menjadi serigala yang telanjang. Sejak saat itu, ketiga anak-anak babi menjalani hidup dengan baik, dengan mengelola ladang-ladang mereka. Si sulung dan si tengah sekarang menjadi rajin bekerja seperti si bungsu. Ibu babi merasa bahagia melihat anak-anaknya hidup dengan rukun dan damai. Nah, sekian deh adik-adik cerita dari kakak. Semoga kalian menyukai cerita yang sudah kakak ceritakan.